Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Diingatkan tentang jihad yang musuh, apa musuh Allah. Yang dimaksud musuh di sini adalah setan. Yang kedua, jihad bin nafsi, jihad dengan hawa nafsu. Nabi memerintahkan keinginan bahwa perang yang paling gede jadi perang jihad di hawa nafsu. Perang ini nggak selamanya berjalan mulus, nggak selamanya perang ini nunggu senjata. Nggak semuanya. Politik juga ada perang. Perang secara pribadi dinamakan perang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini merupakan ada 4 kriteria. Pertama, dia merupakan markas syahwat di dalam melayani perintah Allah. Dia pada markas syahwat. Markas ini jadi markasnya ya. Jadi memang nafsu ini merupakan tempat berkumpul syahwat. Basecamp syahwat. Pertama, syahwat untuk menghindari atau menyingkir dari perintah-perintah Allah. Yang kedua, syahwat, markas syahwat di dalam ketaatan. Ketaatan itu juga ada syahwat. Di dalam maksiat juga ada syahwat. Di dalam taat juga ada syahwat. Yang ketiga, markas untuk kepingin enak-enak. Markas tempatnya gak aku ingin santai-santai, enak-enak. Filmai ila rohat. Kadon soro ini juga tempatnya nafsu. Kadon soro akhirnya wis tak enak-enak tok. Wae juga enak tok. Wae iki jenenge dia melayani nafsunya, bukan terus jihad bin nafsi. Yang keempat, tempatnya untuk ngapes saking mulai ngerjakan biro-biro perkara kang den parduno. Kesehatan sithik lemah, gak mempunyai perjuangan yang penuh
terhadap perkara yang sudah ditentukan oleh Allah. Kata Allah memerintahkan sholat paribasan. Jadi sholat ini iso. Itu juga nafsu. Ajis fi ada ilmu furudon. Jadi ada 4 tempat nafsu ini. Pertama syahwat, keinginan untuk mengingkari perintah Allah. Kedua, keinginan di dalam ketaatan. Yang ketiga, untuk kepingin penak-penak. Yang keempat, rasa-rasa Lapo-lapo. kerjaan yang diperintah Allah, yang dibardino. Dia merasa lemah, itu keopo ya, sholat, zakat keopo, jadi bondo. Yang karena syahwat atau nafsu ini tempatnya yang keempat tadi, maka disitulah syariat berperan. Atau syariat berperan untuk selalu zakat. Untuk zakat bagi orang yang memenuhi syarat. Karena orang zakat ini kalau gak diperintah ya gak mau zakat. Iya. Zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang nggak semua orang muslim itu lulus. Kabeh kepingin zakat, atau bangsa orang-orang Badui. Dia ini aneh. Dia keyakinan pas Madinah wis cekel kali Nabi Muhammad SAW. Dia kudu diperintah untuk zakat. Tapi orang Badui ngomong ini, kita tahu hari Nabi Muhammad mati wafat. Bakal sangat mana? Yang bergol, wedi. Dari situlah giliran syariat. Kalau manusia ini tidak dituntut dengan hukum, tidak dituntut dengan aturan-aturan, maka naluri sifat dasar manusia akan menolak. Naluri sifat dasar manusia akan menolak. Disitulah peran nafsu. Hawa nafsu bukan nafsu ya. Hawa. Nafsunya sendiri sebenarnya kasihan, dia terbelenggu, terantai, terjajah oleh hawa. Dan hawa inilah yang seharusnya disingkirkan, bukan nafsunya. Kalau nafsunya ini harus dididik melalui pertama gak gelem taat, bagusnya gak gelem sholat. Ini harus dididik melalui jalur yang kedua. Pertama kan keinginan untuk meninggalkan perkara yang ditentukan, meninggalkan sholat barisan. Lah, maka harus dididik, ditingkatkan yang tingkatan kedua, dia harus mempunyai keinginan untuk taat. Meskipun di dalam ketaatan tadi terdapat unsur-unsur eksternal maupun internal, kata unsur riya, unsur kepingin timbal balik. Ngono. Dan sifat naluri dasar manusia kan kepingin timbal balik. Anane aku ngamal sedekah cek dibales 7 kali lipat. Iya kan? Nah itu sebenarnya keinginan hawa nafsu. Yang kedua ini, markas susah buat fitoat. Aku tak sholat jamaah subuh isya karena ketinggalan jadi lancar. Sholatnya bener, jamaahnya bener, tapi giliran syahwatnya dia menginginkan supaya terus gini lancar. Sebenarnya meskipun gak punya keinginan rezeki lancar dilancar. Oh sing belum ini sholat jamaah subuh, sholat jamaah isya, rezeki dilancar. Gak bakal pikir, kalau nggak mikir. Pokoknya jamaah terus dimabuk. Ini hawa. Makanya terus kemarin tingkatan pertama nafsu amarah. Nafsu amarah di tempatnya markas syahwat fil mukhalafat, keinginan untuk ingkar kepada Allah.
Yang kedua, mulhamah. Ini ada kebimbangan di antara memilih taat atau ingkar. Aku dadi wong apik, aku dadi wong elek, bimbang. Jalan nafsu mulhamah. Yang ketiga terus mutmainah. Di sinilah nafsu yang paling bagus. Atau radiyatan mardiyah. Ini yang kalau dengan Ghazali ada mardiyatan mardiyah. Ini ridho kepada Allah juga diridhai dengan Allah. Maksudnya dia tidak menyesal melakukan ketaatan kepada Allah, tidak menyesal mencurahkan waktu, harta dan segalanya untuk kepentingan agama Allah. Itu radiyatan mardiyah, dia ridho dan diridhai oleh Allah. Maka kita tergolong yang mana? Ketika iman mulai meningkat, maka dia ada kebimbangan. Jadi mulai dia api bisa. Oh, yes, saya turun dikaji, wimbang. Masih kalian, dia masih dirangkai, seakan-akan ingin lepas, tapi gak lepas. Angel lepas itu, ini kak ngaji dia eman, gak tulen dia eman. Ini mulai tengah-tengah bimbang ya. Ketika dia bereset neng duline mangko, ya mangko dia terjerumus lagi ke dalam amal. Ketika dia terus rene, maka dia akan tingkat ke mutmainah. Pilih ngaji ya. Terus ini nafsu ini sampai nanti sampai kapanpun nafsu ini, manusia keinginan nafsu sampai kapanpun, sampai di surga, sampai di surga. Tapi nafsu di situ sudah tidak ada ikatan dengan maksiat, tidak ada ikatan dengan dosa, karena sudah dibatasi dengan oleh Allah. Nafsu ingin bidadari, di surga bisa enak-enak, bojone kurang. Oh, saya coba sing cetir kamburi. Gusti ulah bidadari. Kan juga nafsu. Tapi nafsu sudah tidak terikat dengan apa ya? Campur tangan setan, campur tangan Allah. Cuma nafsu secara sifat naluri manusia. Manusia sampai kapan? Beda dengan malaikat. Wis gak kepengin mangan, gak kepengin apa. Beda. Gak dikei nafsu. Kalau kita gak dikei nafsu ya sing Gak seneng wedokan aneh. Hah? Gak seneng wedokan kayak gitu. Iya. Iya malah aneh. Gak dikei nafsu blas kali ya. Yo rabi nek kawan-kawan nek. Titik. Dan nafsu itu terus berlanjut sampai kapanpun. Nafas lagi nafas. Tapi nafsu ini terikat dengan janji Allah ketika nafas memang berhenti. Peribasan pas mati. Maka ya tidak ada. Selagi nafas kita bernapas, hembusan nafas ini berjalan, peran hawa akan terus mengalir di dalam nafsu kita. Wis gak bernapas ya wis kelapa gak iso kelapa. Di kuburan di dalam apa untung sih. Bicaranya aneh. Tiga bikin lapor untung sih. Ini urusan nafsu. Nafsu kemana itu bahasa nafsu? Nafsu upin ngaji terus nafsu. Kalau upin ngaji kok jadi ya. Nafsu. Gak boleh. Terus nafsu. Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Makanya nanti tergolong dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah diantem di dalam hukum-hukum Allah. Kata sepingin sholat, sepingin ngaji, kan Allah menggariskan ngaji, kalau bisa mencari ilmu, utlubal ilmu, utlubul ilma.
Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslim. Ini kan kewajiban. Menuntut ilmu kewajiban bagi seorang muslim baik muslimah. Di hadis yang lain muslimah. Ya, berarti nafsu ini berperan berkeinginan untuk ngaji. Nah ini terus nafsu. Nafsu juga. Tinggal kita menyesuaikan ngaji kita ini karena apa? Karena Allah, karena aku, karena Allah. Kalau ngaji kita ini karena Allah yang memerintahkan untuk mengutlubul ilma mangko mencari ilmu, ya maka tergolong mutmainnah anteng dalam hukum Allah. Tapi rek ngaji ini apa ya di sore. Bisa mutmainnah. Masih ada keinginan di dalam menjalankan tugas terhadap Allah mangko. Meskipun itu baik, tapi Soleh pahala tapi. Oleh pahala. Inilah yang di dalam Islam berbeda dengan hawa nafsu paribasan di dalam agama Buddha, di dalam agama itu semua mengajarkan. Agama Kristen mengajarkan menghindari hawa nafsu. Semua pendeta dalam ajarannya ya mengikuti hawa nafsu semua. Cuma agama-agama mereka gak terbatas, tidak ada batasan di dalam hal kebajikan dan hal kejelekan mungkin. Bukan ada batasan. Ya kok cerita Nabi loh. Aku bahiro, ya tahu. Aku kepingin nafsuku kepingin lebu Islam, aku gak lebu Islam. Tapi nek nafsuku kepingin gak lebu Islam, aku lebu Islam. Jadi kan? Jadi semua agama mengajarkan seperti itu, tidak ada batasan. Hanya di dalam Islam yang ada ketentuan. Berarti peran hawa nafsu kita boleh melayani nafsu ketika dia dipakai dalam ketaatan seperti itu. Tidak apa-apa ya lagi. Nah, kita menjalankan ya betul menghindari hawa nafsu. Maka Allah memberikan kemuliaan. Kok ini bayi roh mangko dan pendeta dia diberi kasar, dia diberi kehebatan. Orang bayi roh karena dia kepingin makan gak makan. Dia kepingin gak makan. Tidak. Saya kepingin sodako malah gak sodako. Gak kepingin sodako malah sodako. Kepingin dia kelambi iyo rasa. Copot kelambi gak kelambi iyo. Gak kepingin dia kelambi iki, dia kelambi gak kepingin ini. Itulah bertolak belakang dengan nafsu, memerangi hawa nafsu. Dan Allah selalu memberikan kemuliaan pada orang yang seperti ini. Karena memang sulit. Semua orang, semua jenis agama, maupun orang yang nggak punya agama sekalian diberi kehebatan, kabeh. Orang yang agama Buddha, agama Hindu, Kristen semua, kalau dia, bisa memerangi hawa nafsunya, sama Allah beri kemuliaan semuanya tanpa batas. Nah, tapi kemuliaan yang diberikan kepadanya itu cukup di dunia, nggak sampai ke akhirat. Kan jadi soal nafsu sampean dari bahasan gak kepingin bukan apa, pengen matani uang, gak matani uang. Bahasan kan dua anak, nafsunya kepingin rambut anaknya, akhirnya anaknya tambah benci. Tapi di Islam tak dibatasi oleh ketentuan agama, dibatasi oleh Islam. Makanya itu nama syariat. Kepingin mateni anak, tapi dalam Islam tak boleh mateni anak. Akhirnya itulah yang disebut dengan memerangi nafsu sebenarnya. Karena Islam tujuan syariat ini membawa kemaslahatan. Apa saja yang ditentukan oleh syariat ini membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Sifat dasar manusia, dasar perbudakan. Jahiliyah Arab, perbudakan sudah merajalela. Dia sudah menjadi tradisi sampai sejak nenek moyang. Semua penjuru mau Romawi, Wabeh, kayak perbudakan. Sehingga perbudakan itu kan
merenggut hak seseorang. Sama-sama makhluk Allah, nggak ada perbedaan di antara makhluk Allah di Al-Quran itu jadi. Oh iya. Wajal itu zakar wal unsa terus awan bisa. Saya menjadikan laki-laki perempuan, menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu saling mengenal apa ya itu. Ya sih, tidak ada beda di antara kalian semua. Nah itu kan sebenarnya sifat apa, prinsip kemaslahatan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi oleh Islam, sehingga perbudakan ya Islam pada laut dihentikan. Meskipun zaman Kanjeng Nabi masih ada perbudakan, di zaman Nabi sampai sahabat pun, tapi itu berusaha untuk menghentikan perbudakan itu. Mulai perbudakan memang bebas, gak iso diwaris. Perbudakan bisa diwaris no. Aku ndek budak, sama anakku warisan. Budakku tak waris nang sampeyan. Iso. Jadi manusia ini bagaikan harta. Hartanya dia. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar pewarisan perbudakan itu dihapus. Kalau saya punya budak, seseorang yang mempunyai budak, kemudian budak itu melahirkan anak, dan anaknya ini tak boleh dijual belikan, tak boleh diwariskan, dia akan bebas ketika tuannya mati. Ini kan mengurangi hak asasi manusia. Sebenarnya semua punya hak. Bahkan wedok barang sih oleh waris gitu. Zaman Nabi arek cilik wedok oleh waris. Sing oleh waris mek arek lanang sing bisa nyekel pedang. Iya kan? Zaman jahiliyah. Aku di anak wedok. Kok wedok iki ora iso lapo-lapo, ora iso go pedang, ora iso perang. Gak usah waris-warisan. Arek cilik bisa, arek cilik ora iso lapo kayak opo kayak harus. Gak usah. Jadi dengan datangnya Islam semua disamakan. Perempuan diberi harta waris, anak kecil diberi harta waris. Lagi prinsip dasar. Sehingga hawa nafsu kita dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Allah. Malah enak Islam. Jadi ngerti iki lho sakjane sing salah iki sing bener. Enggak terus bebas. Karena agamanya punya hukum Islam. Kristen enggak punya hukum, Buddha enggak punya hukum, Hindu enggak punya hukum. Apa Romawi punya hukum. Apa itu Zero Kristen apa? Nah, lihat gambarnya Romawi. Zero Kristen apa? Oh, kalau nggak ada, dia punya hukum. Cuma Islam begitu. Kristen kawan mau hukum. Kawan mau. Awalnya kawan. Jadi perbudakan dihapus ketika zamannya sahabat Umar nih. Dihapus entah. Kalau dihapusnya enggak langsung dihapus. Cuman dia agak dibatasi sehingga perbudakan lancar dengan sendirinya. Terus ini gaya budak mboten sakit. Kalau sudah melanggar semua. Kita sampean dia budak bebasan. Nah ini semua melanggar hukum negara, melanggar hukum internasional juga. Sampean dihukumi di India, di hukum internasional, Mahkamah Internasional juga ada pengadilan tentang perbudakan. Indonesia mana kan, Pak? Karena nggak sesuai dengan hak asasi. Zaman Sayyidina, lah prinsipnya kan Nabi kan ini budak itu. Ayo perbudakan yo diapi, kan Nabi kan perbudakan iki. Apa sing bebasno budak iki ganjarane kowe wae. Terus ngono. Kowe ngono kan? Terus apa maneh kalimat itu kali apa? Di Islam.
Ya sama saja dengan membebaskan budak piro misalnya. Tapi mboten haram Pak kalau budak. Hah? Mboten haram. Kalau sekarang nggak haram perbudakan. Kalau dulu ini loh, Kanjeng Nabi membatasi budak ini sebenarnya untuk melengsarkan perbudakan. Karena itu sebuah budaya tradisi. Kalian ngerti ini kan? Sama di sini tradisi ini paribasan wis tradisi apa bahasa ini Jawa sing paling ketat, sing paling diyakini wong Jawa pada di Jawa. Oh, enak ini Jawa. Sing paling tradisi di Jawa. Sing paling diyakini paling ya apa nang Jawa gitu. Oh, pada di Jawa, di Jawa. Mbak keris enggak. Selamatan. Tanam pengis parisan, ya udahlah, sing mulai dhisik lah wis. Terus dengan datangnya Kanjeng Nabi di pertumpengan mangko, sedangkan orang Jawa meyakini tumpengan ini paling apik menjauhkan bahaya sembarang kali. Tumpengan ya apa sing melanggar lah. Iya. Jadi si apa sing melanggar Mbak keris itu termasuk melanggar. Mbak Keris. Mbak Keris itu si ponakan sampean. Ini Apa ya doyo. cara pikirane gampang-gampangan. Sing Buddha itu sudah menjadi tradisi mulai nenek moyang semua orang Mekah. Meyakini bukan meyakini toh, tapi melakukan perbudakan. Sehingga kalau perbudakan dihapus langsung, kira-kira orang semua, orang semekah ini menerima tak kayak gitu. Mboten. Iya. Enggak apa. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada perbudakan. Sebelum jauh banget tidak ada. Bukan Nabi Muhammad aja. Terus jauh dari Nabi Muhammad. Dengan datangnya Nabi Muhammad itulah agak diperintis perbudakan mangko. Akhirnya di Nabi bebas budak iki. Batu sawan tilang, anggar-anggar ini. Tapi saya halal-halal ya gini. Hah? Sing sih halal-halal Ya mau. sama. Ya kalau pro iki lho, dhisik wong Homer, ngombe Homer gak diharamno pertama. Karena tabiat orang Arab minum Homer rata-rata. Kalau orang gak minum Homer, rata-rata minum halal. Minum Homer. Tapi Nabi membatasi minum Homer. Pertama lewat kalau kamu mau sholat, mendekati sholat, ojo minum Homer. Nek konti sholat ojo minum Homer. Ngono maksudnya. Kok ae ora kates sholat iki suwe ngono yo. Ngono. Ngerti ya? Dibatasi. Berjalannya waktu sesuai dengan kekuatan keimanan mereka, akhirnya Homer di rumah ditutup guys. Didikan. Sehingga kalau Homer itu langsung kabeh dilarang minum Homer langsung minum mangga. Yo, agama kok anyel meneh ngono. Agama kok anyel meneh. Seperti perbudakan terus. Nah ini terus menerus mulai lengser perbudakan. Sing awale perbudakan iku boleh dianiaya. Jadi dikenekno oleh dituruni oleh perbudakan oleh dituruni. Tapi dia juga boleh dianiaya. Ngerti enggak? Lah, tapi berjalannya lambat laut. Akhirnya gak oleh dianiaya, oleh dikonono, oleh dituruni, tapi gak oleh dianiaya. Lho kan dia merasa rantainya iku mang ono sing dibebasno. Sing mamang dipilih kasih ternyata mempunyai kehormatan. Lah budak kan seneng. Iya kan? Dari awal sing di penjara wali bahasa di penjara dikai mangan apa roti tok. Moro ae dikai mangan sak daginge. Meskipun bisa di penjara. Seneng ora? Seneng ya. Biasanya di kono. Nah, ini berjalannya waktu terus menerus hingga sampai sekarang akhirnya perbudakan itu lengser dengan sendirinya. Lengser karena ya bertolak belakang dari prinsip-prinsip agama Islam, prinsip-prinsip dasar itu.
Termasuk ya sih menghapus perbudakan prinsipnya ya teko apa sing Allah menjadikan kalian bersungguh-sungguh kalau kayak konaan kalian ini sama rata di hadapan Allah. Nah itu kan juga termasuk prinsip buta, tuan, fotonya di mata Allah nggak ada perbedaan. Jadi ya hapuskan. Saya kisah menjadi perbudakan yo hukum. Tidak. Bedil. Lo. Budak yo betul dengan membantu. Indonesia kan membantu oleh bayaran kan ya. Budak itu orang oleh itu kan barang, tumpaan toh. Iya. Ya gak oleh apa? Pokok urip. Soyo. Hah? Soyo. Soyo. Ngawulo. Mati uripnya apa jare sing duwe. Apa jare tuane. Ini kan Nabi nggak ada budak maksudnya. Hah? Punya budak betul. Nabi Yo, Nabi ya duwe ya tau dikai budak barang. Tapi ya duwe lah. Tau dikai budak waktu ambil sapa itu Pak Alio ambil itu ambilan orang Romawi ya sing budak. Tas kehormatan dengan Nabi. Nabi ini budak sing ayu. Tapi kan Nabi juga gak semena-mena terhadap budak. Berbeda dengan yang lain. Semena-mena. Nabi memperlakukan budak itu kayak rewetos, ya sepenuhnya seperti istri ini. Gak semena-mena, gak pilih kasih, gak apa. Ya mungkin menurut beliau, yes, tapi tradisi ini wong dhisik jalannya apa terus budaya sebenarnya apa ngerti ya. Oh, wis. Bisa. Lagi-lagi, dia anak lagi-lagi. Dia anak lagi-lagi sing iso perang. warisan dikit musuh. Seorang perempuan gak dikei. Perempuan gak dikei sing dikei mek anak lanang. Arek cilik pisan wedok lanang gak dikei. Mek arek lanang tok. Dalam suatu cerita lain anak lanang sing bisa perang. Ketika nggak punya, maka hartanya akan dilimpahkan pada apa ya? Perbekalan peperangan ini ya. Oh ini sebagai mal perbekalan peperangan. Berarti orang di sana orang Mekah itu yang mempunyai pemikiran ini pemikiran ini. Berarti wong di kono yang diharapkan itu sebuah kejayaan. Kowe perang to. Sehingga wong wedok iku cari wong dhisik, wong di kono, jadian dhisik. Wong wedok iki wis mek repot-repot aku tok. Lah tenan iki. Rewuk. Mek repot-repot aku tok. Sehingga lapo kate ngkai warisanku ning wong wedok. Wong dhek repot aku tok. Cara Jawane ngono. Sehingga mereka itu mau bisa terhormat kalau hartanya dipakai untuk perangan. Itu boleh kehormatan. Artinya di kayak tubuh iki, cek iso iki, mek apa jenenge untuk meninggikan namanya. Namanya biar tersuwur, namanya cek iki.
ada namanya kesuwur. Nek gak duwe anak yo gak mungkin. Mergo istrine yo akeh banget. Dan mungkin ya aneh gak duwe anak paling sing imputasi konten. Dengan istrinya itu banyak sekali. Kalau batasan di istri 20-an orang. Istri 100 pun dia. Enak. Sak kamar sama sak aula itu 100. Wah, lagi siji. halal. Halal dhisik. Ini datangi sampai ini dibatasi papat ae. Ya kanjeng Nabi niku sak ceringatan apa Quran apa firman niku berarti kait berarti nggih. Oh. Apa ya? Dawuhan Quran niku lho tas Ya. 6B berarti kanjeng Nabi. 6B. Nabi sama niku berarti ket Tuh. Termasuk Nabi 9 itu tetap sudah. Jadi Nabi-nya 9 ya. Saya mengatakan 9 13. Dan rakyat sahabat-sahabat itu juga segitu. Wakil banget baru turunnya ayat tersebut. Foto. Pokoknya batasi papat gak kuat isi ciai gak kuat. Kayak satu. Lah akhirnya semua istri sahabat dipegang, wajib dipegang. Kalah. Kanjeng Nabi juga. Tapi Nabi tidak. Karena apa? Kalau istri Nabi dipegang, maka istri Nabi tidak boleh menikah lagi sampai tua. Dan sahabat haram menikahi istri Nabi, mantan istri Nabi haram. Siapapun, Barokai. karena dia merebut. Ketika istri Nabi ini dinikahi oleh orang lain peribahasa, maka di surga gak berusaha Nabi. Karena seorang perempuan gitu saja. Miro Nabi Mironi. Oh, asmira. Terus pekat. Miro Nabi mana ya, Bik? Akhirnya ben di surga. Miro itu jadi Bik. Aman, kami Mironi. Oh. Gitu kan. Nggih. Ketika Miro gelem janda sampai tua, maka di surga nanti jodoh Miro dengan Roni. Oh. Begitu juga dengan Nabi. Kalau sampai istri di surga kabeh, karena papat. Wis sing liyane longsor. Gak duwe bojo, gak ono sing menafkahi, gak ono sing napa-napa, gak ono sing ngopeni. Lek Nabi wong liya, kami kanjeng Nabi mati di surga bingung. Akhirnya prinsip syariat itu tidak ono. Menyengsarakan orang kok. Maka dari itu gak dipegat istri Nabi kecuali istri Nabi. Gak dipegat. Karena sebuah kehormatan besar jadi istri Nabi. Kalau semua ayat itu turun sebelum Kanjeng Nabi beristri 9 hari besar, ya gak akan nikah, paling sepapat untuk. Maka itu terus bertahan istri Nabi. Terusnya ronda-ronda tok ya. Yo mesti ngerawan sing kok. Terus elek-elek ngoten ki. Hah? Terus mau ceramah-ceramah saking nulungi ronda-ronda ngoten. Yo memang kebanyakan Kanjeng Nabi menolong rondo, tapi yang merawat juga banyak ibadah. Ya memang Kanjeng Nabi pertama ya rondo. Rondo gak duwe anak, iki rondo. Lumayan. Lancar. 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 Sing perawan Sayyidina Aisyah. Perawan enak nih. Perawan enak. Putri Agung. Enak. Ya ono maneh. Cucine Sayyidina maneh. Umar. Iya, perawan. Yang janda-jandai beliau karena janda-jandai enggak sing ngopeni. Kadang zaman dulu dengan sekarang beda banget. Wong dhisik wedok wis jare lanang. Karena wong lanang wis kasihan uripe. Saken uripe. Saiki wedok kan giat kabeh. Ono perekrutan pekerja wanita. Berusaha ini menempatkan 100 pekerja wanita laki-laki di siji ya. Tapi dulu enggak. Perempuan kalau mau mencari nafkah yuk goreng dewi, gak mengharapkan perekrutan ini enggak. Ya ngasah-ngasah kayu, ngasah-ngasah opo. Sehingga rondo-rondo sing ngopeni anak isaken banget. Terus sing ngopeni
Memang hubungan seorang wanita ya di bawah tangan seorang laki-laki tak bisa. Wis mantap. Udah dia wedok cari aku. Kok kan ngacak di kamar wis. Wis apa? Berarti lek wis rondo ngono gak oleh tapi mana wis. Aslinya oleh. Boleh tidak gimana, cuman nek perempuan tuh menentukan secara fikih, menentukan nasib dia nanti di surga. Makanya kalau Ainun Habibi memilih Habibi. Sing terkenal ngomong Aisyah kare Khadijah. Apa nih? Sing terkenal ten sing diomong-omong ceramah-ceramah nih. Ya mungkin sing berperan banyak itu memang beliau-beliau. Memang beliau-beliau kan hidup di masa-masa apa ya? Sulit-sulitnya Kanjeng Nabi. Kalau saya dengan Khadijah, Sayyidina Aisyah kan sulit-sulitnya Kanjeng Nabi. Di masa-masa sulit Kanjeng Nabi. Jadi aneh-aneh kan masuk Joyo. Ini dibanding orang tua masuk Joyo kan ya. Iya, bukan ada masalah sulit-sulit. Oh, untuk mendapatkan Islam tak. Kayak Sayyidina Khadijah kan sulit-sulitnya. Wong sing weruh masih nyawut jase, ya ning urung-urung. Tapi anyar-anyar kabeh. Hah? Rada-rada anyar-anyar. Ya Anyar-anyar. nanti gawe. Anyaran. Kan ya sudah wajar kalau cerita-cerita waktu itu ya masa sulit-sulit. Kalau cerita sih nggak heboh ya, apa cerita mana? Ya kan artis nggak heboh, plus ceritanya dia heboh. Ngapain? Jadi Nabi sih heboh cerita. Sing masa perjuangan dengan Aisyah, masa perjuangan dengan Khadijah, perjuangan dengan iki. Saya nggak heboh ya apa? Corona itu rasanya nggak heboh belas ya apa ceritanya? Tidak akan menggoyahkan dunia sama sekali kayak gitu. Tapi heboh, nggak bisa tersanjung. Begitu juga dengan para sahabat, para ulama-ulama, sing mengheboh-hebohkan lah yang ceritakan. Coba sampai membaca karang-karangan orang barat atau bahasa. Justru di situ sejarah-sejarah sih nggak heboh diceritakan. Kayak Richard Bell, wah itu bisa bahasa Inggris. Berbeda, macam-macam sejarah ya. Tapi kalau sama ulama-ulama kita, memang ini ibu-ibu. Kalau kita di kitab-kitab, kitab-kitab kuning itu sih ibu-ibu. Atau saya Nabi ini sih nggak tahu diceritakan di kitab ya, cerita nanti konyol parah kita jual barang. Macam-macam. Maka kadang berbeda pendapat sejarah sing teko apa kitab-kitab salah, pakai sejarah-sejarah sing teko intelektual barat berbeda banget. Cerita beda banget. Ibu-ibu. Tapi ora sampai kuat. Sing gua iki perlu pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta. Biasanya pendapat-pendapat di tafsir Quran, sing pendapatnya teko para pendeta. Biasanya. Itu kan kebanyakan yono sing luar apa. Teko tradisi dhisik. Sing nulis sejarah Kanjeng Nabi sinten ya? Kok pas mangan kok ya apa kok ngeru kabeh. Pas segala sing dilakoni Kanjeng Nabi kok Oh, itu kan dari cerita apa? Terus ini Luna Maya kan terkenal. Oh, Akhirnya para penggemar Luna Maya ini sharing cerita ke konco-konco ini. Sharing cerita, Luna Maya hari ini, gini. Si kono ngomong gini, sama di sini loh gitu. Ngerti gak? Dari cerita-cerita sahabat, sahabat iki menceritakan bahwa Nabi ini. Jadi Aisyah menceritakan bahwa Nabi ini. Akhirnya cerita-cerita sambung terus sampai ke riwayat perawi hadis, terus akhirnya dikaranglah sebuah sejarah. Di penemuan otentik, penemuan asisten. Kalau ada penemuan itu kanona di sini. Apa
apa peninggalannya apa Nih. akhirnya di kono dibuka kan sebuah sejarah. Ya kok orang terkenal ya Pak sejarah ini. Gak terkenal. Aku biasanya gak terkenal ya karena sejarah. Karena sejarah. Gak sih Mas Ari terkenal loh. Ya sejarah karena terus. Sama gak cerita di kok iki, ini. Nah makanya cerita kan betul-betul. Ono sing nambah-nambahi, ono sing ora. Ya kan? Itu juga dengan kondisi waktu itu ya. Ono sing nambah-nambahi, ono sing ora. Dari telitilah siapa yang ngomongin sing adil, perawi sing adil, perawi sing enggak. Tidak sing adil, yuk jadi sohe, biasa, enggak mati adil ya sohe. Si ngomong ini. Dari hati-hati sih kok riwayat soal riwayat sahabat. Ya pengarang kitab niku kalau ilham nopo sinau dhewe apa yang golek-golek dhewe sejarah-sejarahnya. Macam-macam. Jadi pengarang kitab ini ada yang melok filosofis Neoplatisme sama Aristoteles itu. Seribet. Ini kok kangelan lagi. Jadi ada pengarang kitab yang berdasarkan ilham. Ada pengarang kitab yang berdasarkan ilham, burhan, irfan. Seperti yang diberdasarkan ning burhan, bisa jadi berdasarkan sunnah dan hadis. Berdasarkan keilmuan secara ilmiah. Kaya berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan teks-teks hadis, sejarah-sejarah ini. Tapi sih berdasarkan irfan juga ada. Berdasarkan pengetahuan batin. Ini toko-tokonya juga ada. Toko irfan terus Ibnu Arabi. Toko-toko sing mangko burhaniyah ada. Misalnya kabeh rata-rata burhaniyah. Jadi memang beliau belajar gak kalau saya sorong dari suatu tempat ke tempat yang lain, hijrah terus. Sorong. Ada yang melalui belajar, nang guru-guru iki, belajar iki, nang guru iki. Ada juga yang memang dia mendalami spiritual yang tinggi, sehingga keilmuannya enggak cukup ning merdu niki, tapi langsung dari itu aja. Itu juga ada seperti itu. Dan kemudian beliau yang ini memang disebut sufi, aliran sufi, aliran irfan. Tapi akhirnya di bakat pertengahan tentang karena pemikirannya terlalu bebas, sehingga katanya dibuktikan, gak iso dibuktikan secara ilmiah. Si Nabi ini atau wong ini kan gak iso ilmiah. Akhirnya ya seakan gak iso dibuktikan ilmiah, akhirnya diberantas di pertengahan. Memang orang dulu semangat ya ngaji, Imam Syafi'i semangat ngaji. Sampai di Mekah, di Madinah, di Kufah ya tahu, Mesir. Wah ora sebut tok. Lawak ini. Kalau dia itu kan sepeda motor, mobil itu kan Lampang. semua aku gak diikutan. Gak ada jalan Imam Syafi'i ngomong apa? Melaku. Kayak kok Indonesia pada bisa melaku nih Malaysia. Melangi. Ya melaku. Ide juga ya berlayar. Terus yang duit mana kalau nama Rafi'i? Ini bayangkan itu yang suke. Yo nanti gue bicara. Bayar uang, suke yo, no sing tak suke yo, no. Tapi semuanya membawa manfaat kabeh. Bahkan rata-rata sing terkenal di Karomah sih gak suke. Sing terkenal di Karomah sih suke karo Karomah. Yang bukan ajar.
Ibnu Hajar Al-Haytami misal di zaman Imam Rafi'i. Imam Rafi'i sugih, ulama sugih. Imam Al-Haytami ulama kampung. Kalau nanti baik saya ini beda pancal. Pakaiannya mewel-mewel. Ulama fikih. Akhirnya bojone pengin sugih. Iri nang sapa jenenge? Nang Rafi'i. Fortuner. Populer sampeyan iki lho kiai. Delon kiai Rafi'i ku. Go Aila. Kawanane hilang. Terus sampeyan pancal to. Salah. Aku pengin dah kaya kiai Rafi'i. Bojone dijak malah aku wis nang sumur. Ayo. Kan pengen aku dadi kaya kiai Rafi'i ku dadi kaya aku. Nimbor sumur timbo. Weh, timbo mas tok. Bojone wis milih sampean ae. Tapi ora duwe. Tapi karo main metu. Nah sing karo ati duwe karo main metu. Iki sih. Ya sing duwe tapi enggak menampakkan keduweannya itu juga metu. Saya Imam Abdul Qadir Al-Jilani kan duwe tapi enggak menampakkan kepunyaannya. Dia betul karo. Macam-macam. Wong belajar itu macam-macam. Terus saiki jangan kalau aliran sapa ya iso. Sama saya berarti nyepi ya. Saya lek golek tinggal dunia ya nyepi. Bisa maca kitab wis tak. Poso, nyepi, keluar, tok tekem, gak metu, gak apa, tak tirakat iso. Jadi zaman melok aliran sing irfani, harus guna Arabi, macam-macam. Syekh Al-Maktul, Al-Farabi, macam-macam. Termasuk Imam Ghazali di akhir hayat juga macam. Ghazali di akhir hayat juga macam. Kan kate melok aliran sing burhani ya jadi soalnya. Iku pilihan sampeyan. Cuman wong Jawa dhisik agak-agak sing melok irfani kan wong Jawa dhisik. Ya sae terus. Ora apa-apa. Wong pemerintahan. Pemerintahan ya sae. Wong pemerintahan. Wong pemerintahan terus akhirnya penjajah. Beliau pada jenuh, akhirnya ngamalno kitab Syamsul Ma'arif itu. Hari itu ngamalno Syamsul kitab Ma'arif. Jadi kayak ilmu kayak berkah insya Allah. Kolwat saya kini dari itu kolwat ya. Di saya tapan. Jadi berapa bulan sekali ya ono kolwat. Nanti sih pas nggak ngomong soalnya kolwat itu. Jadi apa tuh ilmunya itu kok tirakat ilmu. Iya lama-lama Jawa ini ngobrol sih. Jawa sih gak terlalu kota. Kayak sih wis kota ini wis koyo Masari yang dianis merguni koyo rohani. Memakan gitu. Enggak dunia. Macam-macam mau belajar. Nanti mau coba koyo apa sekarang. Yes. حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وذريته إلى حضرة الأنبياء والأشهاد والصالحين
والملائكة المقربين من حضرته أرواح أهل بدر رضي الله عنهم وإلى حضرة السلطان المعاوية الشيخ القتيلة الثاني وعلى الأسفلي وأزواجه وذريته ووالدته ومن حضرة أرواح الأولياء والعلماء والمسلمين وإلى حضرة مشايخنا ورسولنا ومعلمنا ومعلمين وعلمنا إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وجدتنا وقريبنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا وأسرتنا وصلنا في الخطيب على ذمة العالمين الخطيب رحمه الله تعالى شيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل نعمة وحكمة وحسن وخير إنك ولي كل خير ومتقبل من كل خير ومؤتي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وأصلح أعمالنا وحسن خواتمنا وقضي حوائجنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والفتن وقهر الرجال وشماتة الأعداء وغلاظة الديون برحمتك يا أرحم الراحمين.